Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pasar Modal Syariah semuanya. Apa kabar Sobat Pasar Modal Syariah? Gimana kabarnya sore hari ini? Masih pada sehat? Alhamdulillahirobbil alamin. Kali ini kita mengadakan kembali Q&A seputar pasar modal syariah, di mana narasumbernya adalah Ibu Din Sukmarini. Beliau adalah Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan dan Informasi Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan. So, bagi teman-teman yang punya pertanyaan terkait dengan pasar modal syariah, bisa ditanyakan langsung ya. Kita juga kemarin udah buka sesi tanya jawab, kayak ngetik pertanyaan gitu di story, sama kita buka DM juga, dan udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Nah, kalau teman-teman belum sempet nanya kemarin di DM atau di story atau di komen, silahkan ketik pertanyaan sobat di komentar di bawah. Oke? Yuk, yang mau bertanya silahkan ketik aja pertanyaannya. Nanti kita tanyakan langsung kepada Budin. Kita sambil tunggu ya, Budin udah join. Nah, ini Budin sudah join nih, teman-teman. Kita langsung aja. Oke. Ed. Masih menunggu. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu udah Bentar. lama nih, kayaknya tidak Kayaknya muncul. volumenya kecil ya. Bentar. Volume siapa, Bu, yang kecil, Bu? Saya kurang mendengar. Udah saya gedein. Di sininya Oh, saya kurang dengar. oh, oke, oke, siap, Oke. siap, siap. Ibu, apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Sepertinya udah lama banget nih, Bu, tidak muncul di Instagramnya Pasar Modal Syariah. Ibu kemana aja sih, Bu? Ini follower merindukan Ibu nih, Bu. Saya juga. Ada di sekitaran sini aja. Oke, Ibu, Ini udah lama ya Mimin. Kita nggak ketemu ya Min. betul. Jakarta PSBB lagi nih, Bu, kayaknya nih. Sama. Saya juga di sini Tangerang Selatan juga PSBB. Oh Ya iya, kita sih berdoa aja semoga segera berlalu ya ya. ini pandemik ini biar semuanya kembali normal. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan semoga teman-teman follower juga sehat-sehat, jaga kesehatan. Amin. Jangan dulu main-main, yang suka nongski-nongski nih, Bu. Biasanya nih udah aduh Sama gregetan saya juga pengen udah main. pengen nongkian. Iya, Bu. Tahan dulu, Bu. Jangan dulu, masih pandemik soalnya. Makanya ini Beda. jadi nongkrong aja di rumah gitu. Iya, nongkrong di live Instagram ya, Bu ya. Nah, Betul. ini Masya Allah banget, Bu. Mungkin teman-teman karena di rumah aja, mereka punya hobi baru, yaitu investasi gitu. Lalu memilih investasi di pasar modal syariah juga. Jadi, eh, kayaknya tuh akhir-akhir ini semenjak PSBB gitu, semenjak di rumah aja banyak banget DM nih, Bu. Terutama Mm-mm. investor-investor pemula. Setelah saya cari tahu, ternyata 94% follower kita ini investor baru, Bu, investor pemula. Jadi banyak banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Banyak banget DM yang masuk, komen yang masuk, dan karena terlalu banyak pertanyaannya, jadi kayak kita sering skip juga. Kadang ada yang tidak kami respon gitu, karena nggak sengaja gitu, Bu, kebanyakan. Dan pertanyaannya cenderung sama, Bu. Nah, mungkin oleh karena itu kita ngadain Q&A ini biar teman-teman yang pertanyaannya sama bisa menyimak live ini dan bisa dapat jawaban, karena pertanyaannya rata-rata sama. Kemarin kita buka polling untuk Oke. pertanyaan, itu ada sekitar 300-an deh, Bu. Masya Pertanyaan yang Allah, luar biasa ya iya, follower Pasar Modal Syariah nih. iya, Bu, Bravo terus deh buat IG Pasar Modal Syariah. Semoga bravo, sukses bravo. terus. Ya, kemarin Dan Q&A part 1 kita udah ngadain sama Mas Andri Wicaksono. Nah, karena oke. ya, pertanyaannya karena belum sempat saya tanyakan semua, jadi kita buka lagi sama Ibu gitu, Bu. Oke, siap. Kita discuss ya.
Discuss aja, Ngobras-ngobras Bu. aja ya. Obras. Oke, kita mulai dengan membaca bismillah mungkin ya, Bu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya saya mulai nih, Bu, dari yang basic banget, Bu. Gimana Oke, sih oke, caranya berinvestasi di pasar modal syariah? Itu banyak banget, Bu, pertanyaannya. oke. Gimana caranya? Nah, jadi gini teman-teman, sobat pasar modal syariah, salam dari saya ya, salam kenal. Nah, kalau yang belum pernah berkenalan dengan saya. Jadi gini, kalau tadi pertanyaan Mbak Anis terkait bagaimana sih caranya berinvestasi di pasar modal syariah? Jawaban pertama adalah, eh, saya tanya dulu, tanya pada diri Anda dulu, pertama, apa sih, apa namanya, keperluan Anda untuk berinvestasi? Artinya di sini mengenali dulu keperluannya untuk apa, jangka waktunya berapa lama, gitu kan? Nah, Ya. terus yang pertanyaan yang kedua adalah eh, kenali diri kalian. Jadi teman-teman ini harus bisa mengenali diri sendiri. Oh, saya ini khususnya mengenali diri ini terkait dengan profil resiko ya, karena setiap orang punya profil resiko yang berbeda. Misalnya Ya, kalau Bu. saya nih emak-emak biasanya profil resikonya yang maunya yang low risk aja. Jadi resikonya rendah gitu ya. Istilahnya emak-emak main aman lah, nggak mau yang pusing-pusing. Tapi bisa jadi Mbak Anis nih yang masih muda, milenial, resikonya dia termasuk orang yang risk taker. Bu, saya tuh Ya. senangnya yang beresiko gitu kan. Jadi kalau mau investasi ya yang uh, ada risiko-risikonya saya masih berani. Istilahnya itu justru memacu adrenalin investasi saya. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah tahu keperluannya untuk apa, jangka pendek, jangka menengah, kemudian tahu profil resikonya, sekarang kenali produknya. Nah, sebelum masuk ke pasar modal, teman-teman harus kenal betul kira-kira instrumen di pasar modal itu, pasar modal syariah khususnya, apa saja sih investasinya, produknya gitu kan. Begitu tahu, oh ya ada saham syariah, oh ada reksadana syariah, ada suku, belum lagi ada apa namanya dana investasi real estate syariah atau efek beragun aset syariah. Jadi teman-teman harus kenali nih satu-satu. Nah, begitu mengenali, kenali betul. Misal nih, saya pengen kenalan dengan saham. Sebelum terjun berinvestasi di saham, teman-teman harus ini. Oh, saham syariah itu gimana sih? Kemudian cara bertransaksinya gimana? Resikonya gimana? Resikonya gitu. Bahkan ketika kita berinvestasi di saham syariah pun resikonya beda-beda. Kan macam-macam industri ya, saham syariah. Ada apa? Industri retail, ada industri pertambangan, kemudian ada industri keuangan. Nah, setiap industri ini pun profil resikonya beda-beda. Kalau misalnya perusahaan yang bergerak di sektor retail, jadi istilah kebutuhan sehari-hari itu biasanya resikonya lebih rendah dan apa turnovernya lebih tinggi karena kebutuhan apa masyarakat terus saja jalan muter. Nah, apa namanya? Ada lagi sektor pertambangan. Nah, sektor pertambangan ini high risk tapi Hmm. returnnya tinggi. Jadi konsep Hmm. investasi teman-teman harus pahami juga. Konsep investasi itu adalah high risk, high return. Low risk, low return. Ketika resikonya tinggi, maka apa imbal hasilnya atau returnnya juga tinggi. Tapi ketika resikonya rendah, maka juga imbal hasilnya juga rendah. Nah, di sini teman-teman tadi harus oh ya aku pasnya di sini. Misalnya kayaknya kalau saya nggak cocok deh di saham karena saya pertama saya nggak punya waktu banyak untuk mantau. Kedua, saya belum ngerti banget cara jual beli saham. Terus, saya tipe orang yang nggak suka resiko. Nah, kalau di saham itu kan penuh resiko ya, beresiko resiko pasar gitu kan dan segala macam. Nah, di sini teman-teman, oh ya udah kalau gitu saya nggak masuk ke saham deh. Saya coba masuk ke yang lain. Produk apa yang aman? Ada pilihannya, ada suku, kemudian ada reksadana. Nah, reksadana ini ya kita tinggal naruh uang di situ, kita percayakan kepada yang namanya manajer investasi. Nah, si manajer investasi inilah yang nanti menginvestasikan di pasar modal syariah dengan kemampuannya dan berangkat dengan izin dari OJK untuk mengelola itu. Itu Mbak Anis mungkin saya pertama untuk ngebuka ya.
Istilahnya Oke. teman-teman bagaimana cara berinvestasi, harus benar-benar mengenali diri dulu, kenali produknya, kemudian sesuaikan dengan eh, apa namanya kebutuhannya gitu. Oke, jadi yang pertama yang pasti harus punya tujuan ya Bu ya, jangka pendek, jangka Betul. menengah, jangka panjang, lalu mengenali profil risiko masing-masing, apakah konservatif, atau moderat, atau agresif. Mungkin teman-teman bisa cek di Instagram postingannya Pasar Modal Syariah itu ada macam-macam risiko Bu ya, seperti yang tadi Ibu Oke, sampaikan. Lalu yang terakhir baru kenal produknya ya Bu ya, seperti itu. betul. Nah, ini lalu nyambung Bu ke produk. Jadi teman-teman kita itu biasanya yang ke Instagram Pasar Modal Syariah, mereka cari cara bagaimana cara membeli saham. Seperti itu, Bu. Nah, Oke. mungkin bisa saya sampaikan sedikit, teman-teman kalau benar-benar udah pengen praktek beli saham langsung, itu bisa cari yang namanya SOTS, Syariah Online Trading System. Itu nama aplikasinya dan itu ada beberapa sekuritas yang sudah punya SOTS. Jadi teman-teman bisa langsung cek Instagram Pasar Modal Syariah siapa aja sih sekuritas yang sudah punya SOTS. Nah, teman-teman langsung hubungi sekuritasnya, bikin rekening di sana, lalu sudah bisa membeli saham. Mungkin singkatnya seperti itu, Bu. Tapi yang Sudah banyak, ada 18 ya sekarang ya. oh, ya Bu, ada Sudah ada 18. 18 perusahaan sekuritas yang menyediakan layanan sistem online trading syariah. Nah, ini tinggal Betul. teman-teman ini aja sih, klik di apa website mereka dan daftar secara online juga bisa. Ya nggak, Mbak Nis? Ya, ya betul. Itu udah mudah banget sih, Bu. Bahkan ada sekuritas yang sudah bisa membuat rekening itu hanya 30 menit, Bu. Saya udah coba, Wow, ya customer sudah journey-nya coba? ternyata betul. Udah, saya coba customer journey-nya Oke, kan bener nggak sih gitu, Bu. Ternyata memang bagus benar tuh. Jadi bisa. hari itu juga teman-teman bisa langsung transaksi ya, berinvestasi ya. Betul, betul. Bisa Oke, langsung, Bu. Nah, terus ada pertanyaan menarik nih, Bu, dari Laura Avandi. Bolehkah menabung oke. saham syariah untuk haji yang mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan? Kalau iya, ketentuannya gimana? Nah, ini berkaitan sama tujuan tadi, Bu, di awal. Nah, ini tujuannya bagus nih untuk ibadah haji atau mungkin umroh ya, mau umroh sekeluarga gitu. Nah, Iya, atau Bu. haji gitu. Nah, bisa saja teman-teman menggunakan saham syariah ini untuk apa namanya tabungan saham tadi. Ya. Jadi memang dalam berinvestasi di saham ini ada dua pilihan. Pertama, kita membeli, kemudian kita hold. Jadi buy and hold di sini adalah tujuannya kita nabung. Kemudian yang kedua, kita trading. Kita beli, terus kita ada ketika ada kesempatan mendapatkan capital gain, kita jual. Nah, itu pilihannya. Nah, kalau untuk tujuan jangka panjang seperti ini, teman-teman bisa pilih yang tujuan pertama tadi, yaitu dengan menabung saham. Misalnya Mbak siapa tadi? Mbak Laura ya? Mbak Laura tadi ya. Nah, Mbak Laura pilih nih saham-saham syariah, kira-kira mana yang bagus. Nah, kalau misalnya untuk jangka panjang nih, bagusnya adalah pilih dari yang fundamentalnya bagus ya. Fundamentalnya bagus, jadi in case nanti harga sahamnya turun, nggak usah was-was. Karena apa? Secara fundamental perusahaannya tetap bagus, terutama Hmm. perusahaan-perusahaan yang benar-benar kita kenal produknya, yang berada di Hmm. sekitaran kita, di mana prospek usahanya bagus. Nah, kita bisa kenal kan di sekitaran kehidupan kita sehari-hari lah kita pakai gitu kan. Itu Ya. apa namanya produknya kita pakai otomatis ini apa prospek usahanya bagus karena terutama yang produk-produk yang nggak bakalan orang meninggalkan itu gitu ya. Nah, seperti itu. Contoh kayak misalnya produk apa namanya consumer goods gitu kan. Nah, Ya. sampai kapan? Contohlah salah satu ini ya, mungkin teman-teman udah tahu lah. Saya nggak usah nyebut brand. Ada produk-produk yang kita pakai sehari-hari untuk keperluan mandi, keramas dan lain-lain gitu kan. Sampai kapan nggak ada orang keramas gitu kan? Iya, Pasti Bu. ada orang keramas terus gitu. Orang mandi tiap hari gitu. Nah ini Cuci baju, produknya. Bu. Nah betul. Nah seperti itu. Jadi artinya prospek usahanya insya Allah ini perusahaannya langgeng gitu ya karena orang pakai terus. Nah kemudian ketika apa namanya Mbak Laura mengkeep beberapa saham syariah, Mbak Laura juga pantau juga pantaunya di sini adalah pantau setiap 6 bulannya apakah saham ini masih syariah atau tidak Hmm. gitu. Karena tadi untuk keperluan haji, jadi kalau keperluan haji sebisa mungkin
semuanya dari A to Z-nya halal. Jadi nanti insya Allah hajinya menjadi haji Ya. mabrur. Jadi ketika misal saham Telkom gitu, misalnya sekarang Mbak Laura, oh kayaknya saham Telkom nih bagus nih, sehari-hari orang pakai apa namanya untuk telepon, data dan segala macam. Sepertinya prospeknya bagus. Misalnya Mbak Laura keep nih saham, Ya. oke saya beli saham ini untuk nabung saham gitu. Nah, kemudian nanti setiap apa namanya semester OJK ini menerbitkan yang namanya daftar efek syariah gitu. Daftar efek syariah di mana ini berisikan saham-saham yang syariah aja gitu. Atau nanti bursa juga menerbitkan namanya indeks ISI, apa indeks saham syariah Indonesia. Nah, itu kan ketahuan tuh konstituennya siapa saja. Nah, ketika ada perubahan, ini biasanya terjadi di apa namanya bulan akhir Mei dan efektif di 1 Juni dan akhir November efektif di 1 Desember. Ini ada perubahan. Bisa jadi yang tadinya Telkom ini adalah saham syariah, tapi ternyata di periode berikutnya, yang periode saya sebutkan tadi, dia jadi nggak syariah lagi. Misalnya seperti itu. Nah, kalau Mbak Laura tadi tujuan untuk haji, kalau bisa, yang saham udah nggak syariah lagi, tadi dijual dulu. Jual dulu, gitu kan. Nah, gantinya apa? Bisa memilih saham yang lain. Misal terus jadi memilih saham Astra, misalnya seperti itu. Karena Astra ini yang apa syariah gitu. Nah, bisa seperti itu. Jadi tadi kalau tujuannya untuk apa keperluan haji, ya Mbak Laura harus pantau sepanjang menabung saham tadi, pastikan bahwa saham-sahamnya adalah selalu syariah. Ketika tidak syariah lagi, segera jual gitu. Nah, seperti Oke. itu. Lalu nyambung nih Bu, jadi sebetulnya saham syariah dengan saham yang tidak syariah itu bedanya apa ya Bu ya? Nah, kalau saham yang syariah nggak syariah, pertama ya, kalau kita bicara tentang penerbitnya, istilah perusahaannya. Kalau yang syariah itu ada dua kemungkinan. Pertama, saham syariah itu memang perusahaannya ini adalah perusahaan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Misal Mbak Anis, saya punya perusahaan, kemudian saya pengennya perusahaan saya nih, misalnya apa namanya, bukan restoran deh. Misalnya saya mau bikin perusahaan logistik syariah gitu ya. Kan Ya, sekarang banyak orang belanja online ya, jadi peluang banget nih perusahaan betul, logistik. betul, Saya betul. mendirikan perusahaan logistik, kemudian dengan anggaran dasarnya saya bilang, apa namanya, bahwa perusahaan saya ini saya kelola berdasarkan prinsip syariah. Di anggaran dasarnya terstate. Nah, ketika di anggaran dasarnya state bahwa saya dikelola secara prinsip syariah, maka di sini saham saya sudah pasti menjadi saham syariah. Syariah. Karena saya Oke. dalam pengelolaan usaha ini A to Z-nya semua berdasarkan prinsip syariah. Saya kalau mau apa namanya pinjam uang untuk keperluan usaha, saya pinjamnya di bank syariah, gitu kan? Atau saya menerbitkan sukuk. Kemudian karyawannya juga bekerjanya nggak boleh melakukan transaksi-transaksi yang dilarang. Jadi saya selalu melakukan pengawasan gitu misalnya. Nah, model saham ini adalah saham syariah sudah pasti. Nah, yang kedua, saham syariah itu bisa juga dari dia ada perusahaan, dia tidak menyatakan perusahaan ini dikelola secara syariah, tapi dia memenuhi kriteria tentang saham syariah. Kriterianya apa sih gitu? Nah, yang pertama adalah core bisnisnya. Jadi bisnis utama dari perusahaan ini tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Apa saja? Di antaranya, dia tidak melakukan kegiatan di bidang keuangan konvensional yang berbasis riba. Atau dia tidak memproduksi, menjual atau mendistribusikan barang-barang non halal secara zatnya atau yang secara prosesnya juga. Jadi lizatihi zatnya yang haram. Nah, mohon maaf nih ya, saya rada gelap-gelapan, mati lampu di sini. Oh iya Bu. Nah, kemudian setelah itu apa namanya? Jadi kayak film horor ya. Ya semoga nggak lama ini. Nah,
kriteria yang berikutnya adalah tidak melakukan transaksi yang dilarang. Jadi misalnya nih ada perusahaan yang secara hukum terbukti dia melakukan suap gitu kan, Mm-mm. riswah. Nah ini berarti dia sudah melakukan transaksi yang dilarang. Nah otomatis perusahaan ini tidak akan menjadi sahamnya syariah. Yang ketiga adalah ada kriteria keuangan, adanya rasio hutang berbasis bunga. Jadi kan secara dia itu tidak melakukan soalnya di anggaran dasarnya tidak dinyatakan mengelola secara syariah, bisa jadi perusahaan ini ngutangnya di bank konvensional. Atau kalau menerbitkan surat utang dia yang berbasis bunga, seperti itu. Nah, sehingga di sini masih diberikan toleransi secara syariah bahwa utang berbasis bunga dia dibandingkan dengan total aset itu tidak lebih dari 45%. Nah, kemudian dalam hal keuangan juga selain itu ada yang namanya rasio pendapatan non halal. Jadi pendapatan non halal dia tidak melebihi 10%. Karena tadi dia tidak kelola secara syariah, bisa jadi dia naruh uangnya di deposito. So, dia dapat bunga gitu kan. Nah, inilah yang menyebabkan dia tercampurnya ada beberapa pendapatan non halal sehingga dia ini masih diberikan toleransi 10%. Mungkin serunya saya ini kali ya, keluar apa ya? Masih terang. Kelihatan nggak sih? Kelihatan Kelihatan ya? sih Bu. Eh Kayak kalau kayak di film saya horor sih, tapi. kayaknya nggak ada masalah ya Bu ya. Masih terlihat cantik Bu, masih jelas gitu. Oke. In Iya, the dark ini ya. glow Light in in the the dark dark. Bu. Iya. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, ternyata saham syariah itu ada dua ya Bu. Satu yang memang perusahaannya yang mengeluarkan saham ini dia menyatakan diri sebagai perusahaan yang berprinsip syariah. Saya menjalankan Betul. perusahaan ini sesuai prinsip syariah. Nah, mungkin kalau saya boleh kasih contoh Bu, di Indonesia saham syariah seperti ini, misalnya BRI Syariah, seperti itu ya Bu ya. Betul. BTPS, BTPN Syariah, BTP, itu BTPN syariah. ya, teman-teman bisa cek di daftar efek syariah. Silahkan buka website OJK. Di situ sudah ada DES 2020 periode 1. Di-download aja, silahkan dilihat. Daftar efek syariah itu adalah saham-saham yang termasuk saham syariah gitu ya, Bu. Terus yang Ya. kedua adalah saham yang tidak menyatakan diri sebagai saham syariah, tetapi memenuhi kriteria-kriteria sebagai saham syariah. Seperti itu mungkin ya, Bu ya. Ya, betul. Oke. Jadi ada dua tadi. Lalu nyambung nih Bu, ada pertanyaan menarik nih Bu dari @belief. Namanya Belief nih Oke. Bu. Assalamualaikum, Percaya saya berarti ingin ya. bertanya, oh ya percaya, yakin katanya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apakah jika kita investasi di saham syariah dan emiten itu punya pendapatan non halal maksimal 10%, apakah kita tidak berdosa? Saya ingin sekali invest di TLKM dan ASII, tetapi mereka punya anak perusahaan yang bergerak di bidang riba. Jadi saya masih ragu. Mohon pencerahan. Terima kasih. Nah, ini kebetulan nih tipenya kayaknya konservatif ya. Ya. Nah, kalau ini kita dalam menentukan saham itu syariah atau tidak, OJK ini selalu berkonsultasi dan melibatkan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama DSN. Indonesia. Ya. Jadi bismillah aja, walaupun memang ada percampuran itu, ini masih dibolehkan secara syariah gitu. Demikian juga praktek di internasional. Di internasional ada yang namanya Dow Jones Index gitu kan. Kemudian di Malaysia juga, mereka pun juga masih menerapkan adanya toleransi ini. Karena apa tadi? Ketika misal tidak diterapkan toleransi ini, akan sangat sulit memberikan pilihan bagi umat Islam untuk berinvestasi di kepemilikan perusahaan ini. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen ada lebih konservatif lagi, bisa juga beberapa ini tuh praktek di internasional itu bisa adanya cleansing. Jadi misal nih, saya terima dividen gitu.
mungkin biar hati saya lebih tenang karena tadi dia ada kemungkinan pendapatan non halal bercampur pendapatan non halal. Jadi saya ya udahlah 10% dari pendapatan dividen saya keluarin gitu kan. Misalnya seperti itu. Oke. Anggaplah yang 10% ini saya pukul rata itu adalah sebagai pendapatan non halal saya keluarin, saya cleansing. Itu bisa seperti itu. Jadi istilahnya purification ya, purification ini bisa diterapkan seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak melakukan purification pun juga nggak apa-apa, silahkan seperti itu. Jadi insya Allah halal. Nah, kenapa sih kok masih ada toleransi tadi pendapatan non halal, kemudian adanya utang berbasis bunga? Karena gini, secara keuangan itu kita prinsipnya dalam kaidah fikih itu adalah tafrik al halal minal haram. Jadi kalau namanya keuangan itu bisa dipisahkan. Mana yang halal, mana dari yang haram itu tadi. Contoh misalnya Mbak Anis nih. Pastinya Mbak Anis kan istilahnya punya rekening bank konvensional, ya nggak? Ya, ya. Nah, ketika kita melihat rekening koran kita bisa melihat kan berapa sih pendapatan dari bunga, ya nggak? Bunga kita dapatnya berapa, kemudian biaya administrasi pun kita juga tahu. Terus berapa yang kita masukkan tabungan kita. Nah, disinilah kita bisa memisahkan. Oh, uang saya yang non halal dari pendapatan bunga ini adalah sekian ratus. Misalnya tabungannya 1 juta, kemudian di situ ada pendapatan bunga. Nah, kita tinggal keluarin aja pendapatan bunganya, kita alokasikan untuk sosial, gitu, gerakan sosial, nggak apa-apa seperti itu. Jadi dalam hal keuangan itu antara yang halal dan yang haram ini bisa dipisahkan. Sehingga itulah kenapa praktek di Indonesia ataupun di luar negeri, para ulama masih memberikan toleransi adanya pendapatan non halal tadi. Seperti itu, guys. Okay. Karena bisa dipisahkan ya, Bu ya. Ya. Dan saya yakin aturan ini tidak semerta-merta ya, Bu ya, dibuatnya OJK sudah melalui banyak kajian bersama MUI, bersama para ulama. Betul. Seperti itu mungkin ya, Bu ya. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan seperti Budin bilang tadi, tipenya yang konservatif sekali terhadap keuangan, bisa diikuti saran Budin dipisahkan, mana yang merasa mungkin teman-teman kurang cocok gitu ya. Selanjutnya saya langsung ke pertanyaan yang tadi saya lihat ini nih Bu dari Mas Ihwan 281. Mas Ihwan tanya, sekuritasnya apa saja ya Kak? Maaf ya Bu, menyelang sedikit. Oke, Kakak silahkan. bisa lihat di postingan kita ada 18 sekuritas yang sudah punya SOTS. Itu bisa dilihat di postingan kami ya Kak. Karena kalau disebutkan satu-satu banyak Bu, panjang Bu. Dan termasuk ada linknya ya, link yang bisa dikontak ya. Betul. Link ada websitenya dari masing-masing sekuritas. Ya, betul Bu. Bisa langsung dikontak saja. Ini banyak banget sih Bu pertanyaan. Dari ini saya lebih ke praktek sih Bu kayaknya nih. Tensi Agustiana. Bagaimana cara menganalisis saham yang baik untuk dibeli di masa pandemik? Dan ini sangat correlated sekali nih Bu dengan keadaan kita sekarang nih Bu di masa pandemik. Betul. Jadi gini, itu nggak di masa pandemik aja ya, tapi di sepanjang masa sebenarnya. Jadi cara memilih saham, kira-kira kalau misalnya dari sisi kegiatan usahanya adalah kita melihat kondisi suatu kondisi di mana kita berada. Let's say kalau sekarang kondisi pandemik. Nah, teman-teman sebenarnya bisa membaca gitu ya. Kira-kira di kondisi pandemik ini saham apa sih yang bagus gitu kan secara prospek usahanya. Pertama gini, di masa pandemik ini kebutuhan tertinggi kita apa? Gitu nggak? Pertama contoh misalnya kebutuhan tertinggi kita obat-obatan, suplemen, ya nggak? Untuk menjaga stamina kita, mencegah diri kita dari ketularan COVID, istilahnya memperkuat ini kita. Nah, itu berarti apa? Produk obat-obatan, gitu kan? Terus contoh lagi, ya dalam kondisi pandemik gini banyak bakti sosial, ya nggak? Baksos banyak, karena
kita yang mungkin secara ekonomi tidak terlalu terdampak bisa melakukan ya memberikan sumbangan kepada orang di sekeliling kita yang sangat-sangat terdampak oleh pandemi ini ekonominya. Karena banyak banget nih orang yang tadinya bekerja jadi tidak bekerja. Kemudian tukang-tukang ojek itu ya yang tadinya sehari bisa narik setiap hari dapat penghasilan karena PSBB orang tidak bepergian gitu kan. Nah, ini menyebabkan kita yang orang-orang yang tidak terdampak secara Ya, Bu. ekonomi, tergerak hati mereka untuk melakukan bakti sosial. Biasanya bakti sosial berupa apa? Sembako. Nah, berarti carinya perusahaan-perusahaan yang bergerak di pangan gitu kan, yang sembako ini. Nah, tapi pangannya juga, kalau misalnya restoran bagaimana? Nah, justru di masa pandemik ini, beberapa restoran banyak yang tutup. Karena apa? Tidak banyak pengunjungnya. Kecenderungan orang ada yang menjaga diri, nggak mau beli makanan di luar, tapi dia Ya, lebih masak sendiri karena takut nanti apa namanya, ya kalaupun beli yang layanin apakah bisa dijamin dia nggak OTG gitu kan. Nah, yang ya, nganter juga deliverynya, nah seperti itu. Ada yang konservatif, udah deh masak sendiri aja. Nah, ya, Bu. sehingga untuk bisnis restoran rada suram nih. Banyak restoran-restoran yang akhirnya tutup. Nah, Hmm. kebutuhan lagi apa? Masa pandemik ini, semua orang bekerja di rumah. Most of them ya, yang sangat dimungkinkan bekerja di rumah. Anak-anak sekolah diarahkan untuk sekolah dari rumah. Kebutuhannya apa? Internet. Internet kuota, Bu. Nah, kuota, ini Ya. high demand nih sekarang. Jadi, kalau perusahaannya yang provide layanan internet, wah sekarang kayaknya lagi panen gitu. Banyak orang bahkan contoh kayak Zoom itu pendapatannya naik berkali lipat kan. Hmm. Semua orang meeting, seminar, semua pakai dengan Zoom gitu. Kita yang sekolah, yang belajar, yang bekerja, yang ini bahkan pengajian pun jangan salah, emak-emak ini pengajian sudah mulai menggunakan Zoom. Mereka butuh apa? Data gitu. Jadi Iya. emak-emak mungkin yang selama ini ketemuan pengajian istilahnya ngaji bareng di masjid karena memang ada PSBB, ada lockdown gitu. Jadinya udahlah pengajiannya lewat Zoom aja gitu. Nah, otomatis butuh data. Jadi everyone butuh data nih saat ini. Nah, itu adalah berarti potensi pendapatan dari perusahaan yang provide data ini cukup bagus gitu Mbak Anis. Jadi, Hmm. nah nanti di kondisi apa lagi? Misalnya musim hujan. Nah, musim hujan nih kira-kira kebutuhan masyarakat itu apa? Jadi itulah kita pandai-pandai membaca apa sih sekarang yang high demand di masyarakat. Nah, berarti Hmm. perusahaannya butuh ini jenis perusahaannya yang bagus untuk investasi ini gitu. Nah, seperti itu. Cara Oke. gampangnya ya. Oke, ternyata menganalisisnya kalau boleh saya bilang itu ternyata nggak jauh-jauh ya Bu ya dari apa yang ada di sekitar kita aja gitu. Betul. Bisa kita amati. Memang sebetulnya ada yang namanya analisis fundamental, analisis teknikal, seperti itu Betul. seperti itu ya Bu ya. Tapi ternyata sesimpel kita melihat sekeliling kita saja bisa ya Bu ya. Bisa. Itu kalau yang paling Ya, basic banget ya. Nanti rada basic advance banget. lagi tadi memahami fundamentalnya dan technical analisisnya. Ya, dan ada beberapa juga sih Bu yang tanya terkait fundamental analisis, tapi kita fokus ke pemula dulu mungkin ya Bu ya. Untuk Ya, fundamental agak advance betul. soalnya. Ya, Sebenarnya gini, teman-teman kita beberapa waktu lalu, kita tuh ada series ya, untuk yang investor level intermediate dan ya, advance. ya. Jadi sudah apa namanya kita buat seri 5 series. Nah, hari Sabtu besok itu adalah seri yang terakhir. Itu bagaimana terkait dengan lebih teknikal yang fundamental sudah lewat, tapi insya Allah nanti videonya juga akan kita publikasikan. Jadi tunggu aja ya. Ya, Gitu. sebagai informasi Bu, seluruh rangkaian webinar series dari Pasar Modal Syariah dan juga Teach Me ya Bu ya, Ya, kolaborasi. betul. Ya, itu ada di YouTube-nya Pasar Modal Syariah. Teman-teman kalau mau lihat dari berbagai level gitu, dari pemula, intermediate sampai advance, itu silahkan dibuka di
YouTube-nya Pasar Modal Syariah. Di situ ada webinar series yang membahas tentang fundamental sampai technical analysis. Itu teman-teman. FYI aja Bu ini Bu. Ya, Ya. ya. Langsung kita ke pertanyaan berikutnya. Ini Bagus-bagus semuanya nih pertanyaannya. iya Bu, karena ini sepertinya teman-teman kita memang niat gitu Bu, ingin investasi. Mulai dari kayak udah tanya Alhamdulillah. ya SOTS, udah ingin ini Bu, udah ingin praktek gitu. Dan Ya, rata-rata sih kebanyakan yang bertanya tentang saham syariah ya Bu, seperti banyak banget ini contoh aja. Kenapa TBIG PT Tower Bersama Infrastruktur tidak masuk indeks ISI gitu? Kenapa TKIM tidak masuk DES padahal produknya yang dihasilkan tidak haram? Kebanyakan sih seperti itu Bu. Dan banyak oke. banget Mungkin gitu. sedikit kali ya. Tadi Silakan Bu. kalau misalnya ada mempertanyakan kenapa saham ini nggak masuk, padahal secara core bisnisnya dia tidak bertentangan dengan syariah. Nah, itu Ya. tadi apa namanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kriteria saham syariah itu ada 3 aspek ya. Pertama, core bisnisnya itu apakah dia bertentangan dengan syariah atau enggak. Kalau misalnya dia tidak bertentangan, belum tentu dia pasti saham syariah karena masih ada kriteria yang lain. Yang kedua, kriteria tidak melakukan transaksi yang dilarang. Mhm. Transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satunya contohnya adalah riswah gitu. Kemudian masih banyak lagi juga transaksi yang dilarang. Kemudian yang ketiga nih yang penting juga adalah ada bukan transaksi, tapi rasio keuangannya. Jadi kita lihat dari sisi historical keuangannya, apakah hutang dia melebihi dari 45% atau Ya. tidak gitu loh. Nah, bisa jadi kalau tadi saham-saham yang disebutkan itu, oke, secara core bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tapi ketika kita bedah keuangannya, laporan keuangannya ternyata bisa jadi rasio keuangannya atau rasio pendapatan non halalnya melebihi dari toleransi 45% Ya. atau 10% tadi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Berarti Tunggu aja, berdoa aja mereka mau adjust gitu sehingga nantinya berikutnya bisa masuk gitu. ya. Selanjutnya ini saham ini memang tidak ada habisnya Bu untuk dibahas. Tapi ada pertanyaan menarik yang menurut saya teman-teman follower juga perlu tahu ya terkait dengan produk pasar modal syariah. Min, saya sering dengar tentang sukuk gitu. Sukuk Mm-mm. disebut-sebut sebagai produk investasi syariah. Gimana sih Min sukuk itu? Gimana cara belinya? Seperti itu Bu. Apa sih Bu sukuk itu? Nah, sukuk, eh, hati-hati ngomongnya, jangan susuk ya, sukuk, Sukuk. sukuk. Nah, jadi sukuk ini sebenarnya dia adalah kalau sekarang kita kategorikan di apa namanya masuk temennya obligasi, cuman dia yang versi Hmm. syariah. Jadi kalau dulu kita masih mengistilahkan sukuk itu sebagai obligasi syariah. Cuman dengan merefer pada definisi sukuk itu, jadi sebenarnya nature-nya bedanya dengan obligasi. Kalau obligasi itu adalah surat utang, Hmm. gitu kan? Jadi kalau Mbak Anis investasi di obligasi, berarti Mbak Anis mengutangi perusahaan yang menerbitkan itu, Hmm. memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi. Nah, kalau misalnya saya menerbitkan suku, nah, itu ketika Mbak Anis membeli sukuk dari saya, itu Mbak Anis sama saja berinvestasi. Jadi karena apa? Hmm. Definisinya gini, sukuk ini adalah bukti kepemilikan atas aset yang mendasari sukuk. Jadi Hmm. kalau obligasi itu adalah surat utang, gitu kan? Nah, kalau sukuk ini adalah bukti kepemilikan yang tidak terbagi atas aset yang mendasari penerbitan sukuk. Jadi kalau misalnya saham tadi, saham nih teman-teman beli saham, berarti teman-teman menjadi pemilik perusahaan itu as a Hmm. whole perusahaan. Walaupun mungkin porsi kepemilikannya cuma 0,000 sekian persen gitu ya. Tapi teman-teman sudah dikonsider sebagai pemilik perusahaan. Nah, kalau sukuk, ini begitu teman-teman investasi di sukuk, maka teman-teman ini memiliki. Jadi semacam kayak saham tadi, tapi tidak seluruh perusahaan, hanya aset
yang dijadikan underlying untuk penerbitan sukuk itu. Misal nih, Hmm. eh saya punya gedung, gitu kan? Saya butuh uang. Kemudian saya menerbitkan sukuk, nah dengan akad ijaroh, sewa, gitu. Jadi manfaat dari gedung ini saya jual kepada investor. Investor, saya butuh uang. Ini saya punya manfaat gedung ini. Jadi silahkan Anda beli gitu. Nah, jadi misalnya Mbak Anis beli sukuk tadi, Mbak Anis adalah sebagai pemilik dari manfaat gedung. Bukan gedungnya, tapi manfaatnya. Hmm. Artinya itu kan berarti Mbak Anis investasi secara temporer gitu ya. Nah, begitu nanti sudah masa manfaatnya habis, ya berarti apa kepemilikan Mbak Anis juga sudah habis seperti itu. Jadi kalau sukuk tadi apa namanya lebih pada kepemilikan sementara atas aset yang mendasari dari penerbitan sukuk. Bagaimana cara investasinya? Nah, kebetulan kalau yang sukuk itu ada dua versi penerbitnya. Pertama adalah yang diterbitkan oleh korporasi. Jadi ini pihak swasta ataupun BUMN yang menerbitkan. Nah, ini perizinannya adalah di OJK. Kemudian ada sukuk negara. Sukuk negara ini diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Nah, ini Hmm. representatif dari pemerintahan, ini DJPPR ini yang menerbitkan sukuk. Jadi ini namanya sukuk negara. Nah, kalau yang sukuk korporasi kebetulan kalau investor retail itu rada susah masuknya karena ya urusan administrasi lah. Nah, bagaimana kalau pengen kita punya sukuk korporasi? Ada produk yang kita bisa berinvestasi di sukuk secara tidak langsung, yaitu namanya reksadana sukuk. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen di sukuk, tapi korporasi nggak secara langsung, itu ada namanya reksadana sukuk. Isinya ini adalah hanya sukuk saja. Nah, kalau sukuk retail, ya sukuk negara, ini yang ada produk retailnya. Jadi kalau kemarin belum lama sudah di launching ya, Ya. apa namanya SR13, sukuk retail 013. Nah, ini bisa dibeli secara retail, teman-teman tinggal datang ke agen penjualnya. Beberapa agen penjualnya itu adalah bank-bank, bank syariah ataupun bank konvensional. Ada juga perusahaan sekuritas yang menjadi agen penjualnya. Jadi tinggal di searching aja. Ini kayaknya sepertinya tinggal beberapa hari aja penawarannya Ya. untuk suku retail ini. Gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman berinvestasi di suku retail negara, ini teman-teman juga ikut berkontribusi dalam pembangunan. Gitu. Oke, jadi sukuk itu ternyata ada dua macam ya Bu dari penerbitnya, sukuk korporasi dan juga Ya, sukuk negara. Kalau sukuk korporasi, investor retail seperti saya yang perorangan seperti ini, sepertinya agak susah di sisi administrasinya gitu ya Bu ya. Jadi kalau ya, mau berinvestasi di sukuk korporasi, bisa mencari reksadana sukuk. Nah, itu apalagi nih Bu gitu reksadana gitu. Sebentar ya. Lalu yang kedua ada sukuk negara. Nah, itu sukuk negara bisa dibeli secara retail seperti investor seperti saya ini yang individu. Cara belinya menghubungi mitra distribusi yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Salah satunya ada bank, perusahaan sekuritas, terus e-commerce Bu. Saya lihat mereka sudah jadi mitra distribusi Bu. betul. Kayak supermarket online juga seperti itu. Iya. Kayak Sekarang udah zamannya gitu. online dah. Ya, zamannya online. Lalu terkait reksadana, Bu. Maaf nih, Bu. Tadi soalnya Bu menyinggung reksadana, saya juga jadi apa itu reksadana gitu. Karena reksadana ini juga salah satu produknya pasar modal syariah seperti itu. Silakan, Bu. Betul. Jadi kalau yang namanya reksadana ini adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan di pasar modal. Ya. Siapa yang mengelola itu adalah yang namanya manajer investasi. Hmm. Jadi gini Mbak Anis, misal Mbak Anis ini pengen investasi reksadana. Ya. Cara gampang mikirnya gini, misalnya saya sebagai manajer investasi. Bu, saya mau investasi di reksadana Ibu. Oke, Mbak Anis kasih uang ke saya, kemudian saya kelola nih uang. Uangnya saya kelola, kemudian saya investasikan. Saya belikan Ya. saham syariah, saya belikan sukuk, atau saya belikan produk keuangan
yang syariah gitu ya, dari pasar uang. Nah, ini nanti saya on behalf of Mbak Anis dan Ya. investor-investor yang lain, saya mengelola uang ini dengan sebaik-baiknya. Keuntungannya untuk siapa? 100% untuk investor. Nah, itu Hmm. tentunya net setelah pajak ya. Net setelah pajak dari keuntungan. Misalnya saya investasi di saham. Kemudian ketika saya jual, ada keuntungan kan ada pajaknya. Nah, kemudian itu berarti saya harus bayar pajak. Saya sebagai pengelolanya tadi udah transaksi. Kemudian misalnya saya investasi di sukuk negara misalnya. Atas returnnya itu kan kita juga kena pajak. Nah, setelah udah net itu dari pajak, keuntungan sisanya ini yang sudah net itu adalah menjadi hak dari para investor reksadana tadi. Jadi Hmm. apa namanya, Mbak Anis, terus bagaimana saya untuk bisa melakukan itu? Terus saya operasionalnya dari mana? Nah, teman-teman investor yang berinvestasi di reksadana itu membayar fee kepada saya. Hmm. Fee. Jadi fee apa namanya? Agency gitu ya. Membayar ujroh kepada saya atas pengelolaan itu. Seberapa besar? Rata-rata 1% ya, kalau ini 1%. Jadi Mbak Anis bayarnya apakah setiap setiap bulan atau enggak? Membayarnya itu adalah pada saat Mbak Anis chip in gitu. Ketika Mbak Anis naruh 10 juta, nah itu Ya. saya potong administrasi. Setelah duit Mbak Anis sampai 5 tahun, Mbak Anis sudah nggak bayar fee tadi lagi gitu loh. Nah, seperti itu. Hmm. Jadi itu adalah apa namanya, investasi di reksadanya seperti itu cara mikir. Oke, kalau boleh saya simpulkan Bu, jadi reksadana ini sebetulnya produk turunan ya Bu ya. Jadi dia adalah wadah investasi yang kita bisa investasi di saham, di sukuk gitu, tapi dikelola oleh Betul, suatu perusahaan yang namanya manajer investasi kayak gitu. betul. Mungkin kalau saya investasi saham Bu, analoginya saya investasi saham sendiri gitu, pakai Mm-mm. kemampuan saya sendiri, buka sekuritas sendiri, itu mungkin kayak saya mau ke Jakarta naik motor gitu ya Bu ya. Saya naik Betul. motor sendiri sampai tujuan Jakarta ya sendiri ya suka-suka gitu. Tapi kalau reksadana saya mau ke Jakarta, saya naik bis angkutan umum bareng-bareng, Ya, ada supirnya, ada busnya. Jadi betul. ya campuran dengan penumpang lain, investor lain seperti itu. Supirnya sebagai manajer investasinya, lalu sama aja nyampainya Jakarta tapi Iya, caranya aja yang percayakan pada berbeda. manajer investasinya. Ya, percayakan pada supirnya Bu kalau di Ada analogi. supirnya, Ya. betul. Nah gitu sih teman-teman bedanya kalau teman-teman masih pada nanya bedanya saham syariah sama reksadana saham syariah apa ya bedanya seperti itu. Kalau saham kalau investasi di saham ya teman-teman investasi sendiri naik motor gitu. Terserah mau Iya, jalannya kemana gimana yang penting nyampe tapi kalau di reksadana itu pakai bis kayak gitu. Keren nggak Bu betul. analoginya Bu? Analoginya keren banget. Jadi ibaratnya kalau investasi di saham dengan Ya, investasi di reksadana saham, tadi seperti ya, yang dibilang Mbak Anis. Kalau di saham nyetir sendiri, kalau misalnya jadi dengan kemampuan yang ada, kemampuan nyetir, tapi kalau misalnya ya, tadi naik kendaraan umum, itu dipercayakan kepada supirnya yang sudah ahli nyetir gitu. ya, ya Jadi biar jangan supirnya pilih Bu. supir Mm-mm. yang ugal-ugalan. Nah, itu Nah itu beresiko. Jadi pilih ya, reksadana yang MI-nya punya track record-nya baik. ya. Terus kalau misalkan teman-teman tanya nih, gimana caranya beli reksadana? Nah, sebetulnya di highlight-nya pasar modal syariah kita sudah punya tempat membeli reksadana syariah secara online dan itu mudah sekali Bu. Bahkan Betul. sudah ada manajer investasi yang menjual reksadananya seharga 10.000 aja. Nah, teman-teman Betul. kalau mau tahu gimana caranya beli reksadana, silahkan cek highlight kami yang judulnya tempat membeli reksadana syariah secara online. Banyak banget teman-teman tempat membeli reksadana syariah seperti misalnya bank, perusahaan sekuritas. Kalau teman-teman udah pernah investasi saham, udah punya rekening sekuritas, udah punya SOTS, itu bisa juga apa beli reksadana gitu, subscribe reksadana. Terus ada lagi seperti misalnya supermarket reksadana Bu sekarang nyebutnya Betul. seperti apa tuh
aduh aku lupa namanya, Bareksa, nah kayak Bareksa, gitu-gitu. banyak sih sekarang yang ini, bahkan Ya, sekarang sudah juga yang pakai aplikasi yang khusus dia apa namanya mengembangkan aplikasi yang syariah untuk khusus ya, reksadana syariah. Bahkan di ya, marketplace juga kayak gitu. Jadi apa ya, sekarang dengan serba online ini semuanya mudah sih. Hanya ada betul di Bu, tangan Anda, semua ada di tangan Anda. Mau betul, jajan, mau investasi, mau belanja gitu kan. ya, Untuk betul Bu. istilahnya semua kebutuhan kita itu ada di handphone Anda gitu. Bahkan urusan transfer, mentransfer, bayar, membayar itu juga semua bank juga sudah menyediakan itu. Jadi serba online ini serba kita tinggal semakin malas aja. Iya Bu, Hanya betul Bu. duduk, udah semuanya nyampe di rumah. Iya. Jadi kalau misalkan saya sering banyak dapat pertanyaan, pasar modal syariah tempatnya di mana sih? Kayak gitu. Tempatnya ada di genggaman Anda, teman-teman ya. Ada di Betul. handphone Anda gitu. Terus satu lagi mungkin Bu, terkait tadi supermarket reksadana seperti di Bareksa Mm-mm. itu kan reksadana yang dijual itu macam-macam Bu. Ada yang konvensional, Betul. ada yang syariah. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin berinvestasi di reksadana syariahnya, cari yang belakangnya ada nama syariah seperti itu Bu ya. Karena di Betul. ketentuannya kalau reksadana syariah itu aturannya harus mencantumkan nama syariah. Jadi itu memudahkan Sebagai investor identitasnya. ya Betul. sebagai identitasnya. Jadi nggak susah kok nyari reksadana syariah di aplikasi itu. Pokoknya yang ada nama syariahnya itu sudah pasti adalah saham syariah. Sorry, reksadana syariah. Reksadana syariah. Tuh. Bu, ini sudah tidak terasa ya Bu ya. Ternyata waktunya tinggal Iya, 5 menit udah. lagi Bu. Nah, itu. Iya. Jangan sampai kelewat, ntar tahu-tahu putus. Iya Bu, dan sebetulnya ini banyak banget Bu pertanyaan yang Masih masuk. banyak ya. Iya, Nah, nanti mungkin bisa disambung di sesi Q&A seri 3 ya, ya yang part betul Bu. tiganya dan selanjutnya. Jadi teman-teman di Pasar Modal Syariah jangan lupa stay tune ya di Instagram Pasar Modal Syariah ini. Mimin Ya, akan sangat membantu. ya betul Bu. Insya Allah semoga bisa ya Bu ya. Eh ini juga pertanyaannya juga semakin beragam ya Bu, tidak hanya tentang saham syariah aja, tetapi ada mulai yang bertanya tentang sukuk, lalu reksadana, ada yang bertanya tentang MI yang track recordnya baik gimana, dan saya sudah catat semua pertanyaannya. Semoga kita bisa membahasnya di Q&A khusus reksadana nih Bu, misalkan, atau Oke, di siap. ya di khusus apa namanya Q&A tentang sukuk gitu. Biar pertanyaannya lebih ini Bu, Fokus jawabannya ya. lebih lebih fokus. Mm-mm, Nah, betul. mungkin 5 menit terakhir Bu, 4 menit terakhir ada yang mau disampaikan untuk sobat pasar modal syariah, silahkan Bu. Jadi teman-teman karena ini topiknya saham syariah, jadi ketika memang teman-teman ingin terjun berinvestasi di saham syariah, Ya, kalian harus benar-benar mempelajari bagaimana sih cara memilih saham yang baik, baik ya, itu teknikal maupun fundamental. Nah, kemudian jangan berhenti untuk belajar dan mencoba. Nah, ketika Anda pengen berinvestasi di saham, lakukanlah sendiri gitu. Jadi jangan diserahkan kepada orang lain karena saudara saya sendiri mengalami Mbak Anis, ya Bu. kakak saya sendiri gitu. Dulu nggak ngerti dia investasi di saham, nggak ngerti ininya, ditawarin orang sini duitnya saya kelola 100 juta amblas gitu. Kakak saya Allahu itu di Akbar. tahun berapa kejadian. Jadi karena apa? Itu tadi, ya dia terlalu percaya dengan orang, kemudian dia sendiri tidak belajar. Ketika saya sudah lagi apa sering sosialisasi, kok bisa kejadian seperti itu ya? Ternyata aku nggak tahu dulu kalau kamu kerja di dunia pasar modal. Astagfirullah. Nah ini jadi Aduh. teman-teman ketika memang ingin berinvestasi ya tadi selalu baca, baca dan belajar, kenali produknya. Istilahnya kita mengenali produk itu semacam kayak kita mau masuk rumah. Ya, Kita harus mengenali setiap sudutnya, di mana colokan-colokan instalasi listriknya, kemudian instalasi dari airnya, sehingga kita ketika ada masalah kita pun bisa bisa tahu gitu kan. Begitu juga investasi di pasar modal, Anda harus tahu bagaimana cara memilih yang baik, kemudian kenali strategi-strategi dalam berinvestasi, sehingga nanti kita menjadi investor yang sukses gitu. Dan banyak belajar dari yang ahli-ahlinya.
kita bisa belajar dari ahli, kalau yang internasional bisa dari Warren Buffett, kemudian kalau yang dari nasional ada Lo Keng Hong, kemudian ada juga yang masih banyak tokoh-tokoh investor yang di saham itu yang sukses gitu. Belajar dari mereka, teknik-teknik mereka bagaimana. Jadi never stop studying, learning in investing gitu. Itu aja sih Ya, Mbak Anis. Dan jangan oke lupa siap. selalu pilih yang syariah ya. Iya, siap. Dan bukan hanya mungkin produknya sudah pasti syariah, tetapi juga harus dilandasi dengan niat yang syariah ya Bu ya, dengan cara yang Betul. transaksi yang syariah. Semoga berkah investasinya. Ya, semoga Allah selalu meridhoi ikhtiar kita ya Bu, terutama dalam Amin. mewujudkan cita-cita atau goals finansial kita. Oke, mungkin waktunya sudah habis Bu. Terima kasih banyak atas Baik. waktunya. Sudah bisa mengisi Q&A bersama Pasar Modal Syariah. Semoga kedepannya kita bisa Q&A lagi nih Bu. Soalnya Budin orangnya asik Amin. nih. Millennials banget Bu, millennials banget. Emak-emak ini, udah emak-emak ini. Nggak apa-apa Bu, tapi vibe-nya anak-anak Bu. Vibe-nya millennials gitu. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman Oke. Pasar Modal Syariah. Terima kasih sudah bergabung di IG Live sore hari ini. Tunggu Q&A selanjutnya dan silahkan DM apabila teman-teman punya pertanyaan atau komen atau story, bales ya gitu-gitu deh. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam Bu.